Apa itu desain pembelajaran? Desain pembelajaran itu merupakan suatu pendekatan yang mengintegrasikan teori belajar, prinsip pedagogis, dan teknologi, di mana untuk menciptakan materi dan aktivitas yang mendukung suatu proses belajar mengajar. Tujuannya ini ialah untuk memaksimalkan potensi peserta didik dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang diajarkan. Di sini ada beberapa komponen utama dalam desain pembelajaran. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, di mana mengidentifikasi gap pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang perlu dikembangkan. Dan yang kedua itu ada pemilihan strategi instruksional, di mana untuk menentukan metode dan pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga itu ada pengembangan materi dan media, di mana untuk merancang materi ajar dan memilih media yang mendukung. Dan yang terakhir itu ada pelaksanaan dan implementasi, di mana untuk menyampaikan materi dengan strategi yang sudah dirancang untuk memastikan peserta didik aktif dalam berpartisipasi. Prinsip-prinsip dasar desain pembelajaran. Yang pertama itu ada keterpusatan pada peserta didik, di mana untuk membantu menciptakan pembelajaran yang relevan dan bermakna. Yang kedua itu ada tujuan pembelajaran yang jelas, di mana setiap kegiatan pembelajaran harus didasarkan pada tujuan yang spesifik dan terukur. Yang ketiga itu adalah evaluasi dan umpan balik, di mana dilakukan untuk mengukur efektivitas pembelajaran sehingga umpan balik dapat digunakan untuk perbaikan proses belajar mengajar di masa depan. Berikut beberapa model-model desain pembelajaran. Yang pertama itu model ADDIE merupakan salah satu model yang paling banyak digunakan dalam desain pembelajaran. ADDIE ini merupakan akronim dari yang pertama itu desain, di mana untuk merancang strategi, tujuan, dan media pembelajaran disesuai dengan hasil analisis. Yang kedua itu ada development, di mana untuk mengembangkan materi, media, dan alat evaluasi yang diperlukan. Yang ketiga itu ada implementation, di mana untuk melaksanakan pembelajaran di kelas atau platform daring. Yang keempat itu ada evaluation, untuk menilai efektivitas pembelajaran dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Ada model Dick dan Carey, di mana model ini menekankan hubungan antara tujuan, strategi, dan evaluasi pembelajaran. Pendekatan ini melibatkan identifikasi tujuan pembelajaran, analisis tugas, pemilihan strategi instruksional, dan evaluasi secara menyeluruh. Dan yang terakhir ini ada model CAM, di mana model ini mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan seluruh komponen pembelajaran, termasuk faktor lingkungan, karakteristik peserta didik, serta aspek logistik dan teknis. Dan model ini juga menekankan pentingnya desain yang holistik dan berkelanjutan. Ada beberapa tantangan desain pembelajaran. Dalam era digital, desain pembelajaran menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan antara lain. Yang pertama itu ada integrasi teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan berkomunikasi membawa tantangan dalam memilih dan mengintegrasikan teknologi yang tepat dalam pembelajaran. Yang kedua itu pembelajaran daring dan hybrid, di mana munculnya pembelajaran daring mengharuskan desainer untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif meskipun secara virtual. Dan yang terakhir ini ada pengembangan kompetensi digital, di mana guru dan pendidik dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi digital agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal.